Silakan Ya, Tuamang. silakan Amang Hotman. Tuamang Tribulan. Horas amang horas madita salutna. Horas, salam sehat. Salam sehat ma nang jadi puji Tuhan mulati madita salutna amang inang suang-soni nang di amang situa patogian sormin nang padarhon mengenai transformasi di situa di HPWP. Mungkin sedikit berbeda do amang inang nanti pemaparan saya lebih kepada vokasi dan hasituota dan transformasi dengan gudangi pada amang situa pertogian akan ingat. Nah, judulnya amang situa HKP yang transformatif apa dan bagaimana? Molos son amang situa pertogian akan ingat secara paturaku, secara akademis, saya secara implementasi di lapangan, praktek di lapangan magudangan tabereng. Jadi, agenda tamang inang, agenda diskusi. Jadi sebelum lanjut, tidak kenal tidak sayang saya Hotman Nenggolan, situa di HGB Kernolong doa manginang, Force Marita Salutna. Ada 5. Agenda tadi bahasa Tikion. Nah, perjolo apa itu prokasi? Saya ingin awali mengenai apa itu prokasi. Asa sarupa haitan non seirama sada gelombang untuk menyikapi apapun yang terjadi mengenai hasut tuata melalui prokasi. Nah, kedua apa itu gerakan transformasi di HKBP? Nah, situ HKP dalam arahkan transformasi HKP nah disinggung amang pertogian atani hola soti mana aku jelaskan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai sintua HKBP dalam menyikapi transformasi ya, yang sedang berjalan saat ini. Baru anon penutup sebuah harapan, sebuah ajakan. Tuau doti kita salutna. Jadi aku ikut mengajak diriku doa boleh kita sama-sama bergerak. Jadi tamulai mate amang dot hamuinang jadi na perjolo porkasi. Jadi porkasi hon omma ide dasarna. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran bahwa rendahnya akselerasi komunikasi di antara kita akasitua. Rendahnya akselerasi komunikasi itu adalah ide dasar kenapa adanya atau dibutuhkannya kehadiran forum komunikasi ini. Jadi imam mungkin maka dipandang perlu membangun sebuah forum komunikasi yang kita singkat prokasi yang di dalamnya terdapat penguatan sumber daya. Mungkin menurut kita warna sumber daya pelayanan ya. Melalui forum ini diharapkan terciptanya tentang penguatan daripada tugas-tugas sintua melalui transformasi. Imam mengenai prokasi amang ada suku-suku salilemon. Apa prokasi itu kenapa prokasi itu organisasinya ngaipat orang amang pertogian lahirnya dot amang situa siagian akan lahirnya prokasi ini secara menyeluruh di Indonesia. Oke, jadi amang inang kembali kita kepada sebuah teori organisasi on. Apa sih sebuah organisasi itu dikatakan sah berdirinya? Dalam literatur atau teori organisasi holano birokon memiliki peraturan. Manang ADART bekerja sama di antara anggota-anggota memiliki tujuan yang sama, memiliki anggota, ada pengurusnya, memiliki tujuan yang jelas tadi, tujuan yang sama tadi, ada struktur organisasinya. Kalau ini sudah terpenuhi secara teori, secara hukum administrasi di dalam organisasi sudah terpenuhi. Jadi muladong suku-suku di kita ada landasannya berdirinya prokasi. Landasannya, alemo udah ngadong don napi tuon minimal
Berarti tidak sah itu berdirinya sebagai sebuah organisasi. Jadi nggak kelihatan amang inang melalui suku-suku pakadong atape ebuado. Alai mulai dirokon status hukum naboha. Itu adalah next step. Itu adalah langkah berikutnya. Status hukum, apakah kita mau diakui oleh pemerintah? Kita daftarkan. Apakah kita ingin diakui oleh HKBP sebagai sistem? Itu nanti next step atau langkah berikutnya itu. Alai syarat-syarat berdirinya sebuah organisasi itu sudah dipenuhi oleh vokasi, ya. Jadi mungkin asabui tapadar kita jelaskan kepada seluruh akadongata mungkin ragu dope gudang dope suku-sukuna mengenai perkasihon. Kita tidak perlu pengakuan dari siapapun molo holan berdiri organisasi. Ale molo naik LSF kita mana yang terdaftar di kementerian kita harus ada pengakuan. Amang inang selanjutnya ada pintu secara organisasi. Apakah itu sudah dipenuhi oleh Prokasi? Menurut aku jalan anggaran usaha di anggaran dasar tapi doa sistem doa organisasi nggak memenuhi syarat nabi itu. Perjolo pemalan dasarnya adung visina adung tujuannya lengkap, ada tujuannya, ada visi, ada misi. Gimana perjuangan kan harus ada tujuan yang sama, harus ada tujuan yang sama. Gimana dipenuhi syaratnya. Nah, pada tahun ada keanggotaan, pasal-pasal keanggotaan ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada kepengurusan, ada di dalam pasal 4 dan pasal 5, pasal 6 anggaran rumah tangga. Jadi keanggotaan, kepengurusan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi tujuan sudah dilengkapi oleh organisasi daripada Prokasi ini. Nah, apa landasan hukum? Ini yang kita diskusikan selama ini. Ya, nama bain, ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam di antara kita akan anggota. Ama perbedaan yang amanginang, nah perjolo menjadi salah satu unsur pelayanan dari sistem pelayanan HKBP. Nah, pada hal menjadi suatu wadah perkumpulan yang terdaftar di kementerian. Nah, patuluhon mau dan boy nasadaon masuk dalam sistem HKBP, kita sudah komit bahwa Prokasi menjadi perkumpulan perseorangan situ HKBP yang independen. Yang independen. Sampai nanti kalau kita mau sistem, itu harus ada proses harus kita lalui. Harus ada mekanisme organisasi di HKBP yang harus kita lalui kalau mau masuk sistem. Alain nahudo ison amanginang mau sebagai organisasi Prokasi ini sudah sah berdiri. Sudah sah berdiri, jala secara pengakuan kita tidak perlu pengakuan yang lain. HKBP misalnya berarti harus masuk sistem. Alain melodang kita posisikan sebagai independen. Ima nah kondisi sonari amanginang jadi asabu kita sarupa menyikapi apa yang ke depan yang harus kita lakukan. Nah, masa kita amanginangga transformasi sederhana transformasi sering kita bikin akan sen amang pertugian. Ada yang kudo di son transformasi itu adalah sebuah proses perubahan, sebuah proses perubahan. Ya. Apakah itu sebuah proses perubahan? Mulai dokon akan amalo igabarhon sebuah metamorfosis lah, ya. Sian ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah, cantik, lincah. Ada perubahan di sana, suatu proses perubahan, ya. Ima mungkin yang paling utama yang kita harus maknai arti daripada transformasi ini, suatu proses perubahan yang mengarah kepada keindahan, kecepatan, keluasan daripada suatu sistem atau suatu mekanisme daripada organisasi itu, ya. Jadi mungkin asabui pahami bersama adalah sebuah proses perubahan. Isinya melakukan perubahan ini secara teori amanginang, perubahan itu bisa dilakukan dari dua tahap, dari atasan pimpinan, ya, sebagai sebuah komitmen daripada pimpinan untuk melakukan perubahan transformasi, dari kita atau dari bawahan Sintua sebagai komitmen kita untuk melakukan perubahan. Kalau dari atasan adalah komitmen pemimpin, mau tabereng sonaran amang sarupa do pandang aku tu amang Sintua
Pertogian Akaningan, Opue Porus sudah mulai melakukan ini. Sebagai pimpinan komit untuk melakukan langkah-langkah awal transformasi, perubahan. Bagaimana respon kita sebagai seorang Sintua? Sebagai seorang Sintua, kita juga punya peran terhadap perubahan ini, transformasi ini. Melalui apa? Melalui role model diri kita masing-masing. Melalui agen-agen perubahan, change agent. Amang Inang, saya punya pengalaman menjadi salah satu pelaku sejarah proses transformasi di sebuah BUMN. Kita melakukan itu memang dimulai dari 2 tahap. Pertama, pimpinan punya komitmen untuk melakukan perubahan, kemudian setiap pegawai punya komitmen untuk perubahan. Melalui apa itu? Melalui role model tadi, menjadi contoh di lapangan, atasan contoh di tataran level atasan, tapi kita pelaku-pelaku di lapangan menjadi contoh, menjadi agen-agen daripada perubahan. Jadi kalau istilahnya itu change agent itu adalah untuk agen daripada sebuah perubahan di lingkup yang terkecil, ya, di lingkup yang terkecil. Jadi maknanya transformasi manang sebuah proses perubahan. Nah, di Dobison bahwa transformasi itu membicarakan tentang proses perubahan terhadap struktur, sistem, dan budaya. Tadi Amang Sintua Pertogian sudah menyinggung mengenai values, ya, sistem, nilai-nilai, ya, nilai-nilai. Jadi harus ada perubahan terhadap paradigma, terhadap nilai-nilai yang kita lihat. Kalau tidak salah tadi ada 4 nilai. Nanti saya munculkan nilai-nilai daripada HKBP. Tetapi yang ingin saya kritisi memang waktu itu adalah nilai-nilai ini hanya sebatas normatif apabila tidak diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Nilai itu hanya sebatas normatif saja nanti kalau tidak diterjemahkan dalam perilaku. Misalnya disiplin, itu kan nilai. Perilakunya bagaimana? Tidak boleh terlambat, itu perilaku. Jadi itu harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku daripada semua yang berkepentingan ataupun yang kita sebutkan yang berkaitan dengan HKBP. Apakah itu pengguna, jemaat, atau orang-orang yang bersinggungan dengan HKBP. Perilakunya harus diterjemahkan, values itu harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Waktu pertemuan dengan Epurus Coffee, Epurus Time, nah di usul kami Amang Inang, Amang Opui Epurus, Besukun, waduh kira-kira menerjemahkan values, nilai-nilai tadi, ada 4 nilai kita tadi, HKBP, dalam bentuk perilaku. Boleh dong bentuk perilaku nion Amang sebatas normatif, disiplin, nggak disiplinawin, kan? Apa harus disiplini? Bah, roh kerja. Misalnya, apa yang saya terlambat, menesan pekerja saya terlambat, karena tidak ada terjemahan dari perilakunya tadi. Ini artinya fungsi daripada transformasi ini. Nah, siapa pelaku transformasi? Tadi udah saya singgung memang. Satu pimpinan yang memiliki komitmen yang kuat dan secara konsisten melakukan dan menjadi role model. Jadi, ada pimpinan misalnya hanya melakukannya secara sporadis, ya, kadang-kadang dan kalau ingat. Tetapi yang dibutuhkan oleh pimpinan adalah komitmennya untuk melakukannya itu sepanjang tahun, sepanjang hari, ya, dengan memberikan contoh role model tadi, ya, dan komitmennya yang kuat, ya, tidak sporadis, tidak kadang-kadang, dan juga secara konsisten. Nah, kita sebagai individu Sintua jemaat, apa yang bisa kita lakukan dalam organisasi perubahan organisasi? Menjadi agen-agen perubahan, Amang. Di level terkecil, di skop yang terkecil. Mulai di Huriah kita, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan tadi? Ya. Mulai Sonami, di dongan-dongan di Ternolong, Amang, selalu kita sampaikan seperti ini. Ayo kita bawa perubahan-perubahan itu. Terkadang perubahan itu memang sakit kok. Sakit itu perubahan itu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu itu sakit itu, Amang. Dari situ gagal, kalau dia gagal, dia tetap menjadi kepompong.
dan menjadi mati dan tidak pernah menjadi kupu-kupu. Ya. Karena sakit dia harus keluar itu. Memang itulah yang terjadi. Jadi kalau ingin menjadi Sintua ataupun individu yang transformatif, tadi udah disinggung Amang, Partogian juga, memang ada hal-hal yang harus kita lakukan yang terkadang membuat kita itu tidak proporsional dipandang orang. Tapi tetap harus maju, Amang. Ya, mulai ketok kadongan, ya marilah kita menjadi petarung-petarung dalam kehidupan pelayanan ini. Ya. Mulai dinggadui jalan sesuai ketentuan, ayo maju terus. Imang mungkin siapa pelakon. Jadi dua Amang dah, inang mulai kita di individu mah, situa, kita buat lembaga. Itu lembaga berarti boleh datang di hasil tota, boleh di majelis, boleh mesti di Prokasihon sebagai sebuah lembaga organisasi. Kita lanjut dulu Amang inang. Oh sorry, mohon maaf Amang. Jadi bagaimana proses transformasi itu terjadi? Ya, proses transformasi itu terjadi dimulai dengan adanya modernisasi, istilahnya Amang Partogian akan dimulai dari adanya sebuah revolusi industri yang mengarah kepada modernisasi. Itu melahirkan perubahan sosial. Ya, mulai dokon akan sampai satu revolusi industri 4.0 itu, ya, itu adalah melahirkan perubahan-perubahan sosial Amang Inang, ya, perubahan-perubahan sosial. Karena apa? Ada tuntutan zaman, sehingga melahirkan perubahan-perubahan nilai di masyarakat itu. Ya. Contohnya Amang Inang, molotadokon yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID ini, itu akan membawa perubahan terhadap sistem nilai nanti ke depan. Apakah kita menyikapi itu hanya diam saja, maka kita akan menjadi korbannya. Misalnya, harus cuci tangan, harus pakai masker. Itu kan perubahan nilai itu di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita mengikut perubahan nilai itu, kita akan menjadi korbannya. Itu yang terjadi perubahan paradigma, perubahan nilai yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, dengan adanya seperti ini, maka terjadilah yang kita sebut dengan proses transformasi itu. Langkah awal proses transformasi diawali dengan perubahan nilai-nilai yang terjadi di dalam masyarakat itu. Bagaimana respon kita terhadap perubahan nilai-nilai itu? Apakah kita selalu terbayang dengan, kalau dulu tidak seperti itu, kita akan menjadi korbannya, Mang. HKBP kalau tidak mau berubah seperti ini, maka akan banyak ditinggalkan oleh orang ataupun jemaatnya. Itu yang saya lihat satu komitmen daripada OPU Porus. Nah, habis proses transformasi mulai, maka harus ada pembangunan sistem. Di HKBP harus ada pembangunan sistem Mate Amang. Di Huriat Tanah Geleng perlu ada pembangunan sistem, tapi tidak menyalahi ketentuan AP. Tetap dalam koridor daripada AP itu harus ada pembaharuan sistem. Teknologinya kita perbaharui, jangan kita alergi terhadap masuknya teknologi terhadap pelayanan-pelayanan kita. Nah, setelah masuk pembaharuan sistem, maka akan selesailah atau masuk kepada transformasi. Satu catatan Amang Inang, banyak organisasi-organisasi yang gagal melakukan transformasi dan kembali kepada transformasi, sehingga dia hanya berputar di dalam transformasi itu. Saya orang Bank Mandiri, saya awal daripada transformasi di Bank Mandiri, saya ikuti dari awal. Perubahan culture, perubahan sistem itu memang dilakukan serentak waktu itu. Pilihannya memang apakah kita transformasi di bidang culture atau transformasi di bidang bisnis. HKBP juga bisa melakukan itu. Mana yang kita dulukan? Transformasi di bidang culture, perilaku, atau transformasi dalam sistem. Itu bisa dilakukan serentak kalau kuat, kita punya daya, sumber daya. Tapi kalau tidak, maka kita lakukan satu persatu. Nah, Recording has stopped. selanjutnya, This meeting is being recorded. Oke, Amang. Jadi, oke. Nah, ini yang tadi, Amang, ya. Secara diagram saya sampaikan penjelasan yang tadi. Baik, Amang. Ini nilai-nilai tadi. Nilai-nilai daripada HKBP tadi, Amang Inang. Saya sampaikan, ada independen, inklusif. Ini kan normatif ini. Ya. Apa itu melayani? Kita tahu definisinya itu. Tapi bagaimana perilaku melayani itu? Kan belum ada. Jadi, ini keempat nilai-nilai ini
harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku sehari-hari daripada kita semua. Perilaku pendeta kah, perilaku sintua, perilaku jemaat, perilaku pimpinan tertinggi kita, itu harus diterjemahkan. Ya. Kalau hanya sebatas seperti ini, saya lihat ada definisi melayani, definisi interdependen, inklusif, dan kepedulian, tetapi perilakunya belum diterjemahkan, sehingga orang masih mau melakukan melayani, bagaimana caranya ya? Perilakunya apa? Nah, ini adalah usulan kita nantinya dari Porkasi. Saya pikir ini harus kuat kita menyuarakan ini. Nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku-perilaku pendeta, perilaku daripada sintua, perilaku daripada pimpinan-pimpinan yang lain, mungkin dari distrik sampai porus ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita sampaikan tadi. Nah, apa syarat sintua tadi sudah sampaikan. Saya hanya mengutip kembali syarat sintua dari Alkitab tadi ya. Ini diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 ya. Ini saya pikir ini sudah sering dan sudah jamak kita baca dan kita dengar ya. Suami dari satu istri dan lain-lain sebagainya. Ini saya lewatin saja. Nah, agenda tadi sudah disampaikan oleh Amang Partogian, ada 7 menurut agenda kita, tugas daripada sintua. Ya, ada 7. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai sintua HKBP? Pertama, melakukan transformasi terhadap diri sendiri dulu. Pertama yang dilakukan transformasi, apakah kita sudah menjalankan amanah hasil Tuhan 7 itu? Tadi Amang Partogian katakan 7, walaupun ada yang tidak relevan lagi dengan situasi sekarang, tapi minimal 7 itu. Kalau ada 10, silakan. Tapi 7 ini tetap harus kita pegang. Kemudian patuh kepada ketentuan kenegaraan dan aturan-peraturan huria. Ada bersikap kritis. Tadi disinggung oleh Amang Partogian juga. Kritis itu adalah suatu sifat ya, atau suatu cara menyikapi permasalahan. Jangan kita menjadi bagian daripada permasalahan itu sendiri. Harus menjadi bagian penyelesaian daripada permasalahan. Itu adalah tambahan mungkin dari Amang Sintua Partogian, membuka diri. Nah, ini betul. Terhadap perkembangan teknologi informasi dan adaptif. Nah, ini sifat adaptif ini, Amang, kalau bahasa saya sehari-hari sebenarnya harus bersahabat dengan keadaan. Nah, jangan kita mencoba keadaan itu menyesuaikan diri dengan kita. Harus bersahabat dengan keadaan. Kemudian disiplin bertanggung jawab, tadi sudah disinggung, mau melakukan perubahan transformasi, mulai terhadap diri sendiri dulu. Baru bisa mempengaruhi secara kelembagaan. Kelembagaan bisa huriata, bisa distrik, bisa resort, bisa di Porkasi, bisa di yang lain. Tapi harus dimulai dari diri kita, baru mempengaruhi kepada kelembagaan di mana kita masuk sebagai sebuah organisasi. Nah, apalagi saling membantu. Apa yang harus kita lakukan sebagai Sintua HKBP? Amang inang, pentingnya kita masuk di Porkasi Hon, Perjolo saling membantu dan sharing untuk pemberdayaan Sintua, sehingga memiliki sifat-sifat Sintua yang baik dan mampu menjalankan tugas Sintuanya dengan baik. Gudang nekeni orang Amang Partogian soal pemberdayaan, ya, kemampuan beradaptasi, itu mau tidak mau, memang suka tidak suka, kemampuan beradaptasi itulah yang membuat kita itu nanti tetap eksis. Tidak ngomong honota, nama tua aman, dan waktu sih itu tidak adaptif, itu malah menjadi sangat-sangat resisten. Padahal kita ingin butuh transformasi ini harus adaptif. Nah, kedua, mendorong Sintua untuk menjadi bagian dari proses transformasi dengan memulai berpola pikir transformatif, baru bertindak transformatif melalui pelayanan-pelayanan yang transformatif. Gudang contoh Amang pelayanan transformatif yang bisa kita lakukan sekarang ini dalam masa pandemi ini, ya. Nah, selilingan mungkin kita belum terpikir, tapi harus kita lakukan. Itu adalah pelayanan-pelayanan transformatif. Nah, apa yang menjadi penutup Amang Inang? Ini adalah himbauan-himbauan terhadap diri saya juga, Amang Inang. Mono didokon Amang Sintua Partogian Nakening, waktu itu adalah uang. Mono di profesional Amang, di samping waktu itu adalah uang, bicara itu adalah uang. Bicara itu adalah uang, artinya dalam konteks yang positif, maka kita harus bersuara. Di gereja kita harus bersuara. Ya.
Kita punya waktu, tapi kalau kita hanya diam, tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita ajak kita semua agar kita bersuara, menjadi role model dan juga menjadi change agent. Change agent itu bersuara dia, menyuarakan hal-hal yang kritis, tapi tetap sportif. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, agar kita bisa eksis. Hubungannya dengan vokasi. Saya ditanya diskusi sama beberapa teman, ada perkasion amanginang, ada eksistensinya. Eksistensi daripada sebuah organisasi tidak ditentukan oleh apa istilahnya itu, pengakuan-pengakuan orang. Pengakuan itu akan lahir sendiri apabila program-programnya itu muncul. Jadi eksistensi daripada sebuah organisasi adalah dalam bentuk action. Programnya ada enggak? Dikenal orang enggak? Gimana mungkin ke depan Asaboita Marsirarian bisa berdiskusi. Asaboimian melalui prokasi ini, agen perubahan ini, kita bawa ke lembaga HKBP melalui prokasi. Situ yang melayani juga harus mampu melakukan transformasi untuk menjawab tantangan pelayanan di masa yang akan datang sesuai dengan tuntutan zaman. Mau tuntutan zaman dan kita mengelamang. Kalau tidak, kita yang akan hilang. HKBP juga akan seperti itu. Kalau tuntutan zaman sudah meminta seperti itu, masyarakat meminta, maka kita harus ikut. Kalau tidak, akan ditinggalkan kita. Ditinggalkan huria kita, ditinggalkan HKBP Nabulun. Nah, terakhir Mamang, marilah Manginang kita pro transformasi ini, ya, masuk dalam arak-arakan transformasi yang ada di HKBP. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap dalam arak-arakan itu. Ya. Lokomotifnya sudah mulai jalan, marilah kita masuk dalam gerbong-gerbong ini. Di dalam gerbong itu bisa ada 10-20 gerbong. Artinya itu berbeda-beda, tetapi tetap di dalam satu lokomotif. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kata kuncinya, mari kita mulai perubahan itu dari diri kita sendiri, menjadi change agent, agen perubahan, dan juga menjadi contoh, tauladan, atau role model. Itu saja Manginang yang menjadi pemaparan saya. Mungkin bisa kita diskusi. Saya kembalikan kepada Amang Sintua Siagian. Ya, mau lihat teh. Terima kasih. Ya, Amang Hotman. Jadi kedua Tuamang yang masuk. Tuamang Situa Hotman. Ya, dorong serta lanjut. Oke, saya sebentar ya. Ya, Amang Hotman sebagai host. Tolong dimasukkan Amang. Udah banyak yang chat. Oke. Tuamang. Ya, silakan Amang dah. Oke, mau latih mah upasat kami itu Amang Partogian Sormin Amang Situa Hotman Nenggolan yang telah memaparkan perjulunakin sian Amang Partogian Sormin, yaitu menjadi situa yang transformatif. Kemudian dilanjutkan dohot pembicara kedua narasumber Amang Hotman Nenggolan tentang implementasi di lapangan. Berarti Amang Nenggolano pemain lapangan dong. Jadi luar biasa penjelasan malam ini. Ada perbedaan dan ada persamaan. Jadi seluruh peserta yang tadi 65 orang, senari 67 anak ditantang untuk bertanya